Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Deputi. Saya di sini sebagai konselor. Dengan klien saya bernama Novita Oktaviani. Di sini saya akan melakukan sesi konseling individu bersama Mbak Novita sebagai klien saya. Sebelumnya di sini kita sudah melakukan protokol kesehatan yang berlaku karena ini sedang pada masa pandemi. Kita sudah menggunakan masker dan tentunya kita menjaga jarak. Baik, akan langsung saja dimulai. Sebelumnya, bagaimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik. Saya mau bertanya sebelumnya, untuk Mbak Novita ini kegiatan sehari-harinya apa ya? Oh ya, kebetulan saya ini mahasiswa ya, Mbak. Ya. Keseharian saya itu yang pertama kadang membantu orang tua ya, Mbak. Terus seterusnya nanti ya kayak kuliah daring. Terus kalau malam ya bisa ngerjain tugas. Kayak gitu sih, Mbak, setiap harinya. Baik, berarti kegiatannya sehari-hari membantu orang tua, berkuliah daring, dan selebihnya mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen atau guru ya. Iya. Sebelumnya emang Mbak Novita sini mau ada yang diceritakan kepada saya gitu? Oh iya, kebetulan saya mau cerita, Mbak. Saya mau punya permasalahan. Ya, boleh. Permasalahan saya itu, saya tidak bisa menahan emosi sih, Mbak. Kayak misal kayak omongan dikit terus nanti saya bisa ya ini saya kayak baper gitu ya, Mbak. Tidak bisa nahan emosi, bisa mudah marah, tapi nanti ujung-ujungnya kok saya marah ya, kayak menyesali sendiri sih, Mbak, amarah saya. Terus saya bisa dari amarah saya itu bisa menyakiti orang, terus kan habis itu saya merasa ya kayak nyesel gitu sih, Mbak. Kenapa saya marah-marah kayak gitu, sulit lah intinya nahan emosi. Baik, jadi permasalahan utamanya di sini Mbak Novita itu sulit mengontrol emosi gitu Iya, ya. apalagi kalau misal gini, Mbak, saya kan mahasiswa ya, Mbak. Kalau ada tugas yang mepet gitu, terus saya merasa kayak panik sendiri, nanti emosi sendiri, nanti hasilnya kayak hancur gitu, berantakan. Terus nanti kalau saya merasa pikiran tenang itu kalau udah menjelang tidur sih, Mbak. Padahal itu kan tidak bagus ya, Mbak, buat kesehatan, apalagi begadang. Nah, jadi saya itu kalau merasa malam itu pikiran saya merasa tenang, padahal itu kan nggak bagus juga. Tapi kalau misal pagi atau siang dikit itu kadang merasa emosinya tidak terkontrol. Terus kalau tidak cuma masalah di kampus sih, tapi juga masalah kayak pribadi sama keluarga atau teman kan kadang-kadang kalau misal lagi apa kalau sama ya apalagi sama adik ya, Mbak, kan tahu sendiri lah, saya kebetulan anak pertama. Saya mempunyai satu adik, terus masih kecil. Kalau disuruh apa itu susah kan, ya saya tahu sih itu anak kecil, tapi sering bikin saya emosi. Kalau disuruh apa, buat kesalahan apa, saya langsung emosi. Tapi nanti saya merasa kayak kayak kasihan juga sih anak kecil, masa saya marahin, terus nanti saya nyesel, terus saya memperbaiki memperbaiki sama adik saya. Tapi kadang saya merasa saya kok mudah emosi gitu sih, Mbak. Gitu ya, jadi cukup ini ya, karena tidak bisa mengontrol emosi, jadinya bisa kadang menyakiti perasaan orang lain gitu ya. Mungkin ada yang tersinggung karena sebenarnya mungkin itu hal sepele yang diucapkan, tapi itu bisa menyinggung orang lain gitu kali ya. Gitu. Kalau lagi emosi kayak mudah banget ngeluarin kata-kata, terus nggak memikirkan perasaan orang lain. Terus nanti kalau pikiran udah tenang, hatinya udah tenang, saya kok kayak gitu sih sama orang, apalagi sama keluarga, diri saya sendiri juga kadang rasa emosi sama diri saya sendiri sih, Mbak. Baik gitu. Mungkin sebelumnya itu karena Mbak Novita ini kan mahasiswa juga gitu kan, kegiatannya cukup padat karena mungkin sekarang sedang pandemi juga, jadi harus membantu orang tua di rumah, membantu adik mungkin karena belajar, adik juga pasti online ya sekolahnya gitu. Apalagi masih anak SD kan, karena masih butuh bimbingan, jadinya bisa membuat saya emosi juga sih, Mbak. Terus di pandemi ini kan jarang kumpul sama teman, jadi jarang ada bercandaan gitu yang Mbak, jadi sering bisa membuat emosi saya kurang terkontrol. Ya emang karena pandemi ini jadi membatasi kita untuk berkomunikasi dengan teman-teman sekitar kita ya gitu, karena jarak juga, dan pandemi kita harus
dicegah dan harus disudahi. Jadi ya mungkin ini yang terbaik dari pemerintah juga ya Mbak ya, gitu. Saran saya nih Mbak, sebaiknya karena untuk begadang itu bisa mempengaruhi emosional Mbak gitu. Dengan pola tidur yang kurang gitu, misalnya kan Mbak Novita nih mengerjakan tugas nih semalaman gitu dan baru tidur selesai subuh gitu, dan akhirnya harus bangun lagi cuman tidur 1 atau 2 jam. Akhirnya emosinya tuh sangat mudah untuk meluap atau meledak-ledak gitu. Jadi sebaiknya harus di pola tidurnya, pola istirahatnya, pola kesehatannya itu harus diperbaiki gitu. Dikurang-kurangin deh begadangnya gitu, dan coba di kesehariannya mungkin bisa diselipin nih di pagi hari, mungkin ngerjain tugas atau belajar kuliah daring itu sambil istirahat gitu. Habis itu istirahat tuh berapa menit gitu, atau tidur siang juga sebenarnya bisa gitu, untuk biar apa ya, menetralisir dan biar nggak terlalu apa ya, kayak untuk membuat Mbak Novita tuh biar nggak bisa tenang. ini, untuk tidak jenuh atau stres dengan kegiatan seharian itu. Dan menurut saya juga Mbak Novita nanti tuh kalau misalnya sudah bisa mengatur pola istirahatnya, pola kesehatannya, coba untuk ditenangin gitu ya, dan perbanyak minum air putih sih sebenarnya kayak gitu, biar apa ya, ternetralisir juga tubuhnya dan tidak mudah emosi kayak gitu. Terus kalau bisa tenang itu gimana ya Mbak? Untuk bisa tenang tuh saran dari saya, sebaiknya jangan terlalu cepat untuk menyimpulkan sesuatu. Mungkin Mbak Novita juga kan sering karena terbawa emosi jadi ngomongnya langsung ceplos-ceplos gitu kali ya, dan itu sebenarnya emang gak bagus sih. Dan gimana ya, untuk menjaga perasaan orang lain dan dengan keluarnya kata-kata dari kita tuh gak bisa memahamin, aduh ini kayaknya nyakitin teman kita ya atau siapa ya gitu. Nah, untuk solusinya dari saya, Mbak Novita harusnya setelah mengobrol atau setelah berbicara dengan orang lain, jangan langsung mengeluarkan kata-kata dengan begitu saja. Coba dicerna terlebih dahulu, dipahami terlebih dahulu kata-katanya, dan kalau misalnya emang menurut Mbak Novita ini yang ada yang sedikit janggal, coba diulangi, dan kata-katanya tuh misal di Mbak Novita tuh kayak kok gini ya, kok gitu ya gitu, dan coba ngobrol diulang gitu dengan rekan ngobrolnya itu Mbak. Ini sih, tapi kadang ngerasa apa ya Mbak, kayak udah sabar gitu, tapi kok kadang lu susah buat sabar, terus kadang dikit-dikit langsung kebawa perasaan lagi, emosi lagi sih Mbak, kayak gitu. Itu gimana ya Mbak biar bisa nahan nahan perasaan, tetap sabar, terus tidak mudah langsung emosi lah, sama intinya kebawa perasaan dengan ucapan kesalahan orang lain biar tidak mudah langsung emosi. Bisa juga sih Mbak diajak bercanda gitu, jadi mungkin obrolannya tetap serius tapi kita tetap santai gitu. Kayak misalnya ada nih satu topik pembicaraan yang mungkin sedang dibahas oleh Mbak Novita dan rekannya, tapi dibawanya sambil nyantai aja gitu, dan dibahasnya ya ngobrolnya oke-oke aja gitu, nggak terlalu serius. Jadi obrolan yang mungkin emang itu serius tapi bisa tertangkap dengan baik dan tidak membawa emosi kayak gitu Mbak. Karena juga ini Mbak, kalau kan sibuk ya Mbak, di masa pandemi ini sibuk, banyak kegiatan tugas, terus banyak kegiatan kayak kuliah daring kan sekarang jamnya mendadak ya Mbak, terus kadang kan saya kayak emosi, terus nggak bisa membagi tugas antara membantu orang tua dan tugas, terus kadang bisa emosi. Terus gimana sih Mbak biar saya itu bisa membagi waktu antara mengerjakan tugas dan membantu orang tua, biar saya bisa menahan emosional saya itu tidak terlalu emosi. Baik, untuk menurut saya, bahasa dari saya, yang terpenting dalam menjaga emosi itu kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Jangan sampai kita juga kelelahan, karena kondisi kita yang sedang kelelahan tuh bisa memicu emosi Mbak gitu.
Jadi lebih baik kalau misalnya Mbak Novita udah mengerjakan sesuatu hal atau misalnya membantu orang tua nih membersihkan rumah gitu, dan coba istirahat dulu dari situ, mungkin setengah jam, 10 menit, 15 menit sampai setengah jam gitu. Istirahat dulu, makan atau minum gitu Mbak. Jadi tidak terlalu kecapean untuk mengerjakan kegiatan selanjutnya gitu. Mungkin begitu Mbak saran dari saya. Iya Mbak, itu saya bisa memahami sih Mbak sarannya itu. Ya, mungkin nanti bisa dicoba ya untuk ke selanjutnya biar bisa menahan emosi gitu ya Mbak ya. Terima kasih ya Mbak. Baik Mbak, sama-sama. Sekian konseling individu saya dengan Mbak Novita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.